Welcome back to another episode of Posterize ID Podcast. Baik lagi bareng gue Razi, Kenneth, dan Egi. Kita bakal ngebahas All Star Weekend kemarin ya. Iya. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari Rising Star nih. Siapa yang menang ya? Coba gue cek dulu. Yang menang itu timnya Yang gak seru itu. Vince Carter. Tim Vince Carter ya? Iya. Emang dia tim Vince Carter ya? Vince Carter ya. Oke, iya benar. Keren sih, Dylan Harper, game winner, Iya. lawan Ron Harper Junior, Abang iya. Ade. Iya. Seru sih itunya sih. Gue yang gue lumayan menarik sih, yang gue suka tuh mereka ngangkat pemain-pemain jilik yang oke gitu di satu tim nih, timnya Austin Rivers kan. Iya, benar. Gue sukanya di situ tuh, jadi lebih dihargai. Gue agak lupa format tahun kemarin, cuman apakah dijadikan satu tim khusus untuk tim jilik diadu dengan rookie-rookie dan sophomore, kita kan agak lupa juga ya. Dan terbukti ternyata mereka juga ada di level yang sama lah. Iya. Ya sebenarnya jiliknya nice idea lah ya. Cuman kalau gue rada gak suka karena mereka kan jadi 3 tim gabungan, rookie sama sophomore. Iya. Gue rada gak suka aja. Oh iya. Gue lebih suka yang klasik sophomore versus rookie. Benar sih. Kayaknya lebih seru. Sekarang kan lu gak tahu mana yang sophomore, mana yang rookie. Kayak lu ngadu angkatan ya. Itu seru, lebih dapat. Kayaknya lu jangan lupa ada IM tuh. Tuh beda-beda KU kan. Iya. Soalnya kan setelah sophomore rookie udah tuh baru pukul rata lah. Bener. Year 3, year 4 sama. Iya. Yang sampai ada special julukan kan rookie, sophomore. Iya. Harusnya itu tetap di. Cuma yang gue agak kecewa, gue tuh pas ngeliat roster timnya Carmelo sih. Wah ini mah udah juara sih. Jago banget ya. Lebay ya. Jago banget sih isinya sih. Ya ternyata yang menang timnya Vince Carter. Dia ada Edgecombe, ada Concnupel ya. MVP-nya Edgecombe. MVP-nya VJ Edgecombe, benar. Dia ngotot tuh mainnya, inget gue. Benar. Ya menurut gue Rising Star yang nyesuaiin sama si All Star game-nya aja sih. Yeah. All Star game udah kompetitif, Rising Star bakal kompetitif juga. Jadi bakal lebih seru lagi ke depannya kalau misalkan. Tapi tahun ke tahun sih ya, beberapa tahun kebelakang ya Rising Star emang lebih seru. Emang lebih seru bener. Bener. Lebih ngotot. Gue setuju. Ya, masih pada muda, masih pada bocah, masih pengen pembuktian. Bener, pembuktian. Mereka bener-bener nge-showcase capability mereka. Iya, benar. Banyak juga loh yang masuk Rising Star rookie sophomore habis itu karirnya mati. Iya. Banyak maksudnya. Jadi itu contoh kayak Rising Star tuh ya mungkin gak sembarangan karena habis itu mereka belum tentu juga. Iya, survive lagi gitu. Survive lagi gitu. Banyak yang seru-seru kayak dulu gue inget Kyrie Irving sama Brandon Knight sampai jatuh. Nah, banyak kan gitu-gitu ya kan. Seru bener. tuh. Lebih intens kan. Cuman menurut gue kayak lebih seru lagi mungkin bisa ide-ide yang gak salah sih ini Rising Star yang menang bisa diadu di All Star. Nah, iya. Itu Benar sih. Benar. Gengsi banget tuh All Star tuh kalah sama anak-anak muda. Bocil-bocil kan masih. Jadi yang 20 tim tahun. yang menang dimasukin ke roster All Star gitu ya. Untuk mini turnamen di All Star utamanya. Ya. Kan jadi dari 3 tim di All Star jadi 4 tim gitu ya. Wah seru sih. Ya itu menarik sih. Apalagi yang kayak gue bilang tuh kalau dijadiin rookie sophomore sekalian itu lebih ngedorong pasti. Gila itu kalau ada satu angkatan misalnya rookie yang menang tuh. Terus All Star dia menang lagi. Itu angkatannya ngeri banget sih. Jadi lu bayangin angkatannya Kestel sama siapa Klingon gitu-gitu. Iya. Tiba-tiba dikalahin sama Cooper Flag bete cuy. Main lagi kan kayak selama Klingon kemarin. Iya. Karena mereka udah ngadu dari SMA itu orang-orang itu. Iya kan. Ya, paling itulah kalau untuk Rising Star. Rising Star ya. Tetap seru buat gue. Cuman tetap ada yang mesti di improve lah tetap. Yang biasanya tuh agak nggak sesuai sama jadwal di Indonesia aja sih Rising Star tuh. Oh iya. Iya. Jamnya Biasanya hari Jumat ya biasanya mainnya. Iya. Awal banget. Ini iya. Aduh, gua ngantuk kalau gitu lagi kerja lagi kadang. Iya, gua kadang mostly nggak nonton sih Iya, sebenarnya. kalau yang pas tuh yang kayak ini nih kita bahas 3 point contest, dunk contest. Iya. Itu tuh biasanya jatuhnya di hari Minggu. Ya, benar. Hari Minggu Minggu pagi waktu kita, Sabtu malam waktu mereka kan. 3 point contest menurut gua seru banget jujur. Seru banget. Nonton lo. Nonton gue. Nonton Concnupel ya tiba-tiba. Parah Knupel. Mengagetkan di first round. Bikin fightnya makin panas bener. tuh. Devin Booker as always ya. Smooth banget. Lillard Lillard gak main sama sekali.
di season ini. Dia ikut 3 point contest pakai celana ya kan. Ini kayak style baru nih. Kemarin-kemarin kan zaman-zaman Larry Bird lo pakai jaket sambil nge-shoot ya. Itu keren loh. Keren dia. Sekarang masih pakai apa? Kayak Celana latihan shooting. Celana latihannya gitu yang kemarin masih pakai celana latihan tuh gue inget Donovan Mitchell jagoan gue pribadi kalah sih tapi. Donovan Mitchell kan terakhir kan sama Lillard kan. Terakhir. Di row terakhir pojok tuh lewat. Mukanya bete. Tapi sebenarnya kalau overall di 3 point contest itu Devin Booker sih lumayan mengecewakan karena dia udah hot streak di sisi terakhir tuh di corner nyangkut iya. Padahal itu kalau nggak salah moneyball-nya dia semua ya. Iya. Pas di sisi moneyball dia semua gak masuk. Padahal kalau dia masuk lebih dari 1 aja juara. Iya sekarang Damian Lillard kalau nggak salah dia menang 3 kali 3 point contest, nyamain rekornya Larry Bird sama Craig Hodges ya. Oh iya. Kalau nggak salah, Craig Hodges kan yang salah satu 3 pointer paling dewa kan pada masanya kan. Nah dia udah nyamain rekor itu sekarang. Mungkin next kita bahas dunk contest ya, Pak ya. 3 point dulu. Oh masih 3 point dulu. Tahun depan katanya Curry, Clay. Oh iya, benar. Curry, Clay kayak bikin grup chat gitu ya mereka ya. Iya, gue lihat. Next year we'll gonna be Splash Brother. Habis itu Lillard sama satu lagi siapa ya? Gue lupa satu lagi tuh. Ada satu lagi legend juga tuh. Aduh lupa. Mungkin yang ingat bisa tulis di CJ McCollum ya? Enggak kayaknya enggak. Yang diajak di grup siapa ya? Pokoknya grup WA. Kayak grup gitu lah mereka. Di chat gitu. Curry, Clay, Lillard satu lagi siapa ya? Lupa lagi gue. Devin Booker kali ya? Durant bukan. Booker mungkin. Mungkin Booker sih agak-agak lupa sih. Ya next bahas dunk contest ya yang kalah seru. Kalah seru lah udah 3 point. Kalah seru. 3 tahun kemarin seru lah dunk contest ada Mike McClung ya. Oh iya. Lumayan terhibur lah kita dengan aksi-aksi dunknya dia apalagi yang gue inget banget kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu ya yang dia ngeloncatin mobil tuh. Iya. Black Griffin kita ingat tahun 2011 atau 2012 yang dia loncatin cuman dia kap depan mobil ya. Benar. Mike McClung dia loncatin whole car. Gila tuh itu. Iya, salah satu dunk paling gila menurut gue yang pernah ada di dunk contest. Cuma kita bahas lagi ke 2026 dunk contest. Hancur menurut gue. Jujur. Hancur sih. Hancur. Karena ya gue gak ngerti ya kita pernah bahas juga. Kenapa ya orang-orang gak mau ikut dunk contest lagi. Iya benar. Mungkin karena ya kayak yang lu pernah bilang tuh LeBron mungkin gak ikut dunk contest dia males somehow ngebikin habit orang-orang juga jadi kayak lah gue juga jadi males lah. Bener. Tapi terlepas itu gue nggak nemu dunk pemain yang jago dunk kayak zaman dulu juga sih. Bener. Gue nggak ketemu ya pemain. McClung lah, cuma dia bukan pemain, dia kayaknya dunker dah, bukan pemain yang dunker fokusnya. Cuman gue nggak ketemu pemain kayak Desmond Mason. Oh iya. Yang dia tuh kalau ngedang nggak butuh banyak gimmick. Tapi lu ngeliatnya ngeri aja gitu. Stromile Swift gitu. Stromile Swift. Jason Richardson. Iya yang kayak ferocious dunker ya. Jason Richardson termasuk kreatif tuh menurut gue. Kalau Desmond Mason kalau lu lihat dangnya dia cuma miring-miring doang. Tapi badannya tuh aneh di air tuh lu ngeliatnya kayak kok bisa dia lompat kayak gitu ya. Gak banyak gimmick. Gak ada tuh dia naruh mobil, nempel stiker, niup lilin. Gak ada gitu. Maksudnya emang pure ngedang aja. Tapi karena mungkin badannya bisa dibilang agak aneh gerakannya. Gue terhibur. Iya kan dia yang ngelawan Jason Richardson di tahun 2003 tuh Jason Mason kan. Seinget gue juga rada lupa yang tuh. Iya yang terakhirnya ada dang ikonik Jason Richardson. BTW anaknya ikutnya Jason Richardson. Oh iya kasian gue ngeliatnya jatuh. Jatuh jelek banget aja. Jatuh kasian gue ngeliatnya. Soalnya emang bukan dunker sih dipaksa. Iya pendek soalnya. Gara-gara bapaknya. Sebenarnya vertikal jamnya oke. Lumayan cuman 6'1" maksud gue. Iya benar sih. Susah lah. Susah. 6'1" yang bener-bener bisa ngedang gitu kan jarang ya. Spot web gitu kan. 5 foot berapa itu? 5 foot berapa ya one of a kind juga. One of a kind. Bener. Bukan dunker kok. Emang Jason Richardson gue nontonin dari zaman di Michigan emang bukan dunker gitu. Atletis tapi not a dunker. Ya kebawa nama bapaknya aja ya. Kayak bapak lu pemain lu. Ikut lu. Siap. Bisa bang kita usahain ya bang ya. Gitu mungkin ya kata Jason Richardson. Terus Jackson Hayes juga menampilkan salah satu dunk paling standar in NBA. Dunk contest history ya. Iya anjing. Tomahawk pelan.
Iya, mau bangke dia. Wah, Dia gila. mirip Jalen Brown kemarin sih. Iya. Iya, Kayak cuma dandan gitu doang. bener nggak niat cuy. Gak niat. Malah yang Kasian. sebenarnya worth to be the champ sih Carter Bryant ya. Cuman, Keren iya. sebenarnya. Banget yang dangnya. dia apa ya? Gue salah satu dangnya ada yang bener-bener eksplosif tuh. Iya. Yang apa ya namanya kalau yang diputar ke belakang dulu Windmill. windmill dunk, gila tuh yang windmill Hmm. terus ditangkap di udara, boleh di windmill tapi Hmm. tinggi banget loncatnya sama kalau dunk kan lu ngeliat orang nomboknya bener-bener Ya, keras tuh beda feel-nya ya sama Itu yang gue bilang tadi. Iya. Kadang nggak butuh yang gimmick cuy. bener. Asal eksplosif, mungkin Eksplosifnya keywordnya itu. eksplosif sama ferocious. Ferocious Iya. kalau ngedangnya berlu hajar tuh ring. Iya. kan. Dihajar ringnya. Itu gue lebih terhibur. Iya. Kadang gue nggak butuh tuh masukin apalah. Bener. Kadang-kadang ya. Carter Bryant sih atletis banget sih. Iya. Kacau. Nah itu dia atletis banget jadi nge-cover itu dan jarang loh sekarang yang atletis banget. Sebenarnya ada menurut gue yang bisa juga masuk yang atletis banget mirip Carter Bryant, Shaden Sharp. Iya. Oh iya benar. Benar. Dia juga. Gila tuh. Itu gila. Gila. Sisanya siapa? Derrick Empat- Jones sudah empat aneh pernah. Derrick Jones Junior sih dia Iya, juara juga udah sih itu juara. keren sih. Keren-keren dia. Siapa lagi yang belum? Shaden Sharp. Nggak banyak gitu. Dulu tuh ada aja atau enggak misalnya dulu siapa? Brand Berry tiba-tiba ikut kontes. Iya, mungkin gara-gara dia wingspan-nya lumayan lebar Iya. ya. Ya Tapi dia ini loh dangnya dari free throw line loh masuk tuh, loh. makanya Bule. nggak nyangka kan Iconic main loh. jam Iya. tuh dari itulah kayak Bener. Tapi gue overall gue udah kecewa lah sama dunk contest. Iya, Menurut kecewa. gue NBA pendekin ringnya. kalian seru-seruan. Pendekin Iya. ringnya udah biar makin aneh-aneh. Ya itu bisa, itu masuk. Itu maksudnya make sense lah ya. Iya. Seru-seruannya tolol-tololan ya. Makanya udahlah. Tapi kemarin sebenarnya lumayan loh yang juara menurut gua nggak Si jelek-jelek Keshad Johnson ya. Keshad Johnson nggak jelek-jelek banget. Iya, dangnya menghibur, cuma nggak kayak ya yang terakhir yang seru. Derrick Jones Junior seru tuh yang lawan Aaron Gordon kedua kali Iya. kan. Aaron Iya. Gordon yang dia ngeloncatin take off fall seru. Iya. Cuma ya kalau kita track back ke 2016 itu kan udah Beda untouchable level. lah. Beda Udah level. beda level lah gitu. Ya gitu, kurang kreatif dan kurang menarik aja gitu. Dan harusnya dia jadi orang, maksudnya dia harusnya jadi orang ketiganya mungkin. Maksudnya ini cuman Keshad Johnson sama Carter Bryant, Jay sama Jacksonnya parah gitu. Parah sih. Jadi terlalu nggak seru juga. Iya, Minimal lu 4-4-nya seru lah. iya benar. Gak usah yang segila Gordon sama Levine, tapi 4-4-nya itu punya kapabilitas untuk ngelakuin dunk yang Iya. eksplosif gitu. Menurut Iya. gue solusinya sih si Adam Silver udah harus ngewajibin aja udah. Nembak orang 4 orang udah lu harus ikut. Iya, Biar Iya. gak ada LeBron lagi ke depannya tuh. Bener, banyak kan yang bilang Zion, emang Jamoran, harus dari ya. commission. per flag lah suruh. Gua rasa masih Oh itu bisa seru dia. juga tuh. Iya, Bisa. bisa, makanya bener. Iya. Siapa, maksudnya banyak sebenarnya kalau misalkan emang skema dipakai Adam Silver ngewajibin sebenarnya Iya. banyak. Iya, Per jadinya flag, DeRozan zaman dulu ikut gak? Ikut DeRozan, ya? ikut sempat DeRozan. ikut ya? DeRozan, Giannis Antetokounmpo pernah ikut Benar, loh. Giannis Iya, ya. Giannis pernah Nah, ikut. tapi jelek semua dangnya, maksudnya Iya, dia gue ingat. gagal semua try-nya. Bener. Cuma Oke. pernah ikut dia. Jackson Hayes gak jelas, mending Jay Huff. Bisa. Gendut. Bisa muter-muter gitu loh dia. Iya sih. Maksudnya sekalian Iya. lah yang menarik Jackson Hayes kayak nggak ada, harus dicari sisi entertainnya kan. Iya benar. Terus gue kepikiran juga bikin horse style aja. Or bayangin ya, kalau- itu bisa. Kalau Gordon tuh dang yang ada boneka tuh yang diputer, wah tuh gak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa, Nggak itu ada yang langsung bisa gagal. ngikutin Tapi itu tuh. menarik, maksudnya worth the try karena kan mereka Iya. lagi mencari-cari cara yang paling bagus untuk nge-level up, Balikin. ngebalikin Iya. ininya kan, keseruan Hype-nya. dunk kontes. Iya, gitu. benar. Jadi worth the try sebenarnya. Dulu dulu seru banget orang-orang pada NBA star-nya pada nonton di belakang, pada Iya, kamera. videoin, bener. Ditunggu-tunggu banget kan. Yang zamannya Dwight Howard juga seru tuh. Iya. Itu dunk kontes pertama yang gua tonton tuh Dwight Howard Superman dunk. Oh Superman. Sama Nate. Aman, enggak dia lawan siapa Nate Robinson ya? Nate, Atau itu setelahnya ya? Lupa gua. Pokoknya dia yang juga. dia bener Superman dunk. Dan satu hal lagi yang menurut gua membuat dunk kontes itu nggak seru, Kenny Smith udah nggak jadi komentator. Oke. Itu kan dia ikonik Iya, tuh ikonik, suara dia tuh ada di back soundnya yang kita Iya, nonton benar. dunk kontes. Tahun ini nggak ada, jadi gua kayak aduh apa yang kurang? Oh ternyata nggak ada lah Kenny Smith lagi jadi Beda ya? komentator ya. Iya. Ada beberapa faktor gitunya lah Iya ya. hal kayak gitu kan Untuk dia hype banget tuh entertain kalau ngasih reaksi-reaksi dang yang bagus gitu atau kalau ngatain sekalian Ngatain. dikatain Iya. sama dia. Bener-bener. Sayangnya udah nggak ada, gue nggak tahu kenapa. Mungkin gue berharap sih kedepannya dia balik lagi jadi komentator dang kontes. Kalau
misalnya kompetitornya yang main mungkin sekelas Cooper Flag dan lain-lain, gue rasa Seru. mau jadi komentator lagi tuh. Kenny Smith sekarang bener. Sekarang lagi nggak tahu, lagi vakum dulu, gue nggak tahu alasannya. Mungkin kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Cuman Slam Dunk menurut gue emang nggak, kan ada yang bilang hapus aja. Iya. Menurut gue enggak sih, Iya. tetap harus ada lah. Hapus enggak sih? Sebenarnya sempat ada pas setelah All Star Game tuh ditanya ke Anthony Edwards. Kalau gua nggak salah ditanya sama salah satu reporter atau wartawan gitu. Gimana kalau diadain game 1-on-1 di All Star? Oh iya. Oke. Karena kan kemarin yang cewek-cewek 1-on-1 tuh. Itu seru coy. banget. Iya. Seru banget. Siapa si Parker ya? Lupa gue. Candace Parker. Enggak, gue lupa sih maksudnya. WNBA, cuman itu ada lah. Dan WNBA. itu seru. gitu. Seru. Dan emang sebenarnya narasi ini kan udah sempet diomongin dari fans, dari NBA Insider, munculin lah 1v1. Itu lebih kompe sih. Itu lebih kompe harus ya, dan lebih menarik ya. Misalnya kayak let's say yang tadi Egy bilang tuh, Kyrie Irving gitu. Seru sih. Gak mau kalah pasti Gak dia. mau kalah dia. Gue best 1-on-1 player. Dia pasti pede tuh. Iya. Meanwhile yang jaga juga gak mungkin diem-diem doang kan. Kayak N lah, pemain sekelas N. Mungkin dia agak minder ikut dunk kontes, takut dunknya gagal. Kalau misalnya lo 1-on-1 sama pemain yang kompe juga kan beda gitu kompetisi yang dirasakan. Gak ada pressure, lo harus ngasih dunk yang bagus. Yang penting lo menang aja dan lo ada skill untuk menang itu. Iya benar. Menurut gue. Cuman kalau 1v1 sih menurut gue ya. Yang rada bingung tuh lu pilih berapa orang yang 1v1, dibikin mini turnamen kah atau dipilihin nama Adam Silvernya atau dari merekanya yang sukarela join. Karena aneh juga kan kalau tiba-tiba siapa? Anthony Edwards lawan yang gede gitu ya, Giannis gitu. Iya, maksudnya ya agak ya mungkin harus ada ininya. Teknisnya harus lebih clear lah. Cuman pasti kan NBA bisa kan. Harus ada kelasnya kayak bener-bener di boxing gitu ya. Kalau lu yang pendek ya lu emang tingginya sama lu lah. Kalau yang sama tinggi, tingginya sama juga gitu. Bener maksudnya. Menurut gue 1v1 harus gantian. Gak bisa ngepoint terus giliran dia lagi terus. Ya. Jadi susah itu. Sebenernya kan 1v1 kan itu jadi kayak praktis wajibnya mereka sebenarnya. Semua orang tuh pernah gitu 1v1. Jadi maksudnya ya harusnya itu udah relate banget sama mereka. Semua orang bisa. Ya gak semua. Cuman let's say misalkan masa Embiid lawan N gak mungkin. Kalah si Embiid. Kayak gak seru aja gitu loh. Kalah kalau center lawan guard menurut gue susah sih. Cuman dengan konsepnya sekarang kalau Embiid dapet bola duluan. Iya sih. Udah dia gak bisa di stopin itu back down aja terus. Sebenernya iya. Cuman maksudnya iya benar. Jadi gak seru aja gitu kayak. Lu ngeliat Embiid nge-back down mulu kan kayak alah. Ada limitasinya ya kayak gitu-gitu ya. Mungkin dibikin kelas bener tuh di-classify kayak boxing tuh lightweight, heavyweight, featherweight segala macam. Seru tuh kalau kayak gitu. Iya kayak dibikin 6 foot. Iya. 6 foot 5 ke 7. 6 foot 5 sampai 6 foot 8, 6 foot 8 ke atas gitu. Mungkin gitu. Mungkin ya ini kan tolol-tololan. Seru-seruan aja. Seru sih. Kita next bahas All Star-nya deh. Lu kan yang nonton Gi, gue jujur aja lagi di kantor. Iya, gue gak nonton juga. Menurut gue All Star. Iya. Ini akhirnya lahir nih salah satu All Star format paling kompetitif. Oh iya. Dari beberapa tahun terakhir. Oke. Menurut gue alasan utama ya karena Wemby. Awal gameplay pertama dia minta bola di bawah, Cade Cunningham dipotong jalurnya, langsung didang. Gameplay kedua ngeblok, gila menurut gue. Udah itu udah nunjukin nih gue mau serius nih. Dan dia ngebawa masa depan NBA dan masa depan NBA All Star juga jadi lebih baik karena yang sempat kita bahas kemarin pas NBA yang megang LeBron dia nggak pernah serius di All Star, jadinya kayak gini beberapa tahun. 1 dekade ke belakang bener-bener gak kompetitif gamenya. Tapi kalau nanti next phase of the NBA kan bisa dibilang Wemby lah ya. Untuk 15 tahun ke depan. Misalkan dia gak cederaan atau gimana. Kalau dia udah nunjukin dia compete di All Star ke depannya bakal kompetitif menurut gua. Bener. Karena orang nomor 1 kompetitif. Pasti semuanya juga bakal ngikut. Bener. Dan Anthony Edwards kepancing banget. Iya kan. Serunya ada dia. Oh iya. Dia nunjukin gue gak boleh kalah. Next orang-orang kayak Cooper Flag juga kayak gitu serius. Iya. Gak yang terlalu ngartis lah. Bener. Itu ya which is good buat kita fans. Bener. Cuman ya
terlepas Wemby-nya gitu emang formatnya juga menarik lah. Benar ya. Ya mini turnamennya gue nggak terlalu ini sih. Gue nggak terlalu ya maksudnya oke lah ada mini turnamen tapi ada gimmick Team World lumayan menarik, lumayan berhasil nih. Lumayan berhasil untuk Adam Silver narik. Iya untuk apa ya membuat orang lebih kompak gitu. Orang Amerikanya gak mau kalah sama pendatang. Ini sedangkan orang Europe, orang-orang dari dunia gitu yang main di NBA juga nggak mau, dia juga mau nunjukin kalau lu Amerika kayaknya udah saatnya yang megang tuh orang-orang Eropa dan Afrika deh. Kayak gitu, saling kayak gitu. Jadi ada clash di situ, ada apinya di situ, percikan apinya tuh keluar dari situ. Dapat lah engagementnya kan katanya ini viewershipnya paling rame setelah berapa tahun gitu. Iya benar. Cuman viewership dalam ini ya ditonton ya. Cuman kalau di lapangannya malah katanya nggak seramai itu. Yang nonton live karena udah pada males mungkin ya. Iya jadi kayak lu tapi yang nonton online rame. Iya. Jadi ya mungkin kalau nonton live mungkin males orang mikir kayak takutnya kayak sebelumnya gitu doang. Ngapain gue beli tiket kayak sebelumnya. Iya. Itu sih yang gue lihat sempat ngelihat Wemby highlightnya yang frustasi karena si Scottie Barnes nggak dijaga ya. Iya. Bener-bener dikasih kosong itu marah tuh dia. Kayak ngapain lu nge-pull di dalam semua. Game winner lagi Scottie Barnes. Kalau ada Giannis tuh di game itu menurut gue ngeliat Wemby kompe gitu gokil tuh. Ya, seru banget tuh ada bener-bener ada Twin Tower tuh. Cuman Luka sama siapa? Jokic udahlah lepas aja enggak usah lah main All Star. Bercanda ya. Tahu. Bercanda masih kayak dulu dia. Itu tipe kalau bawa bapak sih. Udahlah. Mager banget sumpah gue enggak cocok banget deh sama Wemby team. Enggak cocok. Cuman nggak bisa juga karena sih nggak mungkin orang nggak mungkin nggak mau nonton Luka kan. Iya sih. Walaupun Lukanya nggak serius pun fansnya megang LA bos. Iya. Luka lebih cocok game-game nggak serius. Nggak serius. 3 point rate tengah gitu-gitu. Ya atau enggak pasti tetap lebih ada cocok lah. Gitu tetap ada. Sekarang kan sebenarnya gini. Yang dimaksud dengan kompetitif, kalau terlalu kompetitif gue juga nggak setuju sih. Kalau mereka bring playoff intensity gitu, gue jadi GM marah. Jangan segitu. Ntar lu cedera, konyol, kocak lu. Gituin. Gak mau juga gitu. Jadi maksudnya dalam artian kompetitif nih masih ada limitnya. Ya mungkin orang-orang kayak Luka sama Jokic masih bisa ngimbangin lah. Gak butuh yang serius itu banget. Cuman jangan terlalu kayak cengengesan juga cuy. Luka mau 3 point dari jauh aja tuh dari dulu kerjaannya. Itu aja kerjaannya dia. Makanya. Gak peduli dia. Ya sekali 2 kali gak apa-apa lah. Harus ada lah sisi itunya lah. Ya tapi nanti mungkin kalau udah transisi ketika Wemby megang misalnya udah megang NBA. Gue kan orang kayak Luka juga, udah gue coba agak serius sedikit lah. Iya ada pasti. Ada kayak gitunya. Ini kan kita ngeliat ke Wemby masih jadi emerging star, emerging superstar. Jadinya orang belum mandang Wemby banget lah kayak orang ngeliat LeBron. LeBron kan masih ya gitu aja dia kan. Wah Tim Stars kemarin mager sih nontonnya sih. Kayak isinya bapak-bapak juga kan tuh. Tim Stars apa Stripes ya yang isinya LeBron gitu-gitu. Gue lupa lagi pokoknya salah situ lah yang tim seniornya lah. Iya. Agak-agak apa yang ngeliat itu kayak anjir gak usah deh. Iya. Main cuy. Tapi jelas yang show up jadinya Kawhi. Bukan pemain-pemain. Kayak di 12 menit berapa poin gitu. Kawhi gila sih. Gila dulu. Buat yang bilang Kawhi masih jelek. Kawhi 30 poin berapa gitu. Dan semua dijaga poinnya dia. Bukan poin-poin gampang gitu loh. Iya benar. Gila ngeri Kawhi. Oh yang isinya senior tuh Stripes yang ada LeBron. Stars tuh yang muda. Kevin Durant, Jalen Brown. Iya kan isinya yang kayak Stars yang anak-anak muda. Iya anak-anak muda beneran nih semuanya nih. Kawhi Devin Booker lah udah tua. Kawhi yang bikin bawa mereka lawan World menang tuh. Iya benar. Gila semua. Ngeri banget. Cuman gak tahu ya kayak gue malesnya nonton LeBron KD. Iya. Gak seru lagi. Walaupun gue tahu harus ada. Iya benar. Cuman menurut gue kayak jangan dikumpulin jadi satu tim. Udah. Iya. Ngerti gak sih? Dia udah main berbelasan tahun kayak gitu ya. Udahlah kita gak usah seru-seru dah. Iya dia juga bosen juga sih. Bosen juga dia. Iya itu ibarat mereka tuh kayak apa ya. Kayak misalnya outing kantor kayak gue tiap outing gini-gini doang. Ya bosen juga gitu. Jadi kayak sebenarnya menurut gue format terakhir udah lumayan bagus, tapi dari gue ada satu ide, ada beberapa ide sih sebenarnya yang menarik ya. Kayak gue lebih suka format
2 tim sebenarnya ketimbang mini turnamen. Oh gitu ya. Gue lebih suka yang klasik aja. Hmm. Tapi kan kalau yang klasik East sama West. Ini klasik cuman sekalian aja bikin Team World versus Team USA. Oh iya. Sekalian 2 tim. Sekalian 2 tim. 12 pemain, ada LeBron boleh, cuman kan LeBron nggak starting sama KD, DLL nggak masih nyampur sama tim muda. Ya walaupun mungkin pemilihannya jadi agak susah ya, karena kan World-nya jadi rame tuh. Cuman ya masih bisa kok. Buktinya kemarin juga pemain World sebenarnya masih ada juga kan kalau ada Giannis gitu. Iya. Kumpul juga 12. Banyak cedera juga kan soalnya. Cuman pemain itu. USA jadi banyak gak dapet sebenarnya tuh. Nah itu gue gak peduli. Makanya orang-orang gini gitu singkirin aja. Karena kan let's say mereka kemarin berapa? 16 pemain. 16 pemain. Minus 4 bisa lah. Bisa sih. Kan dari 12 roster kan. Menurut gue gitu. Terus dibikin kewajiban kayak quarter 1, 2, 3, 4. Line up-nya udah jelas siapa yang main. Jadi semuanya tuh minute play-nya rata gitu. Jangan cuman kayak ya LeBron main cuma 5 menit misalkan gue udah tua, gue malas gue main 5 menit itu juga gak guna dong. Buat apa ada dia di 12 pemain itu. Sekalian aja dibikin dari awal disubmit line up-nya. Itu. Cuman gak segampang itu juga kan. Oh iya, berarti lu better ada 2 team format ya. Gue ketimbang mini turnamen. Kalau lu Gi? Gue tetep mini turnamen kemarin sih, menurut gue seru. Cuman emang negatifnya pas final yang USA lawan USA langsung tuh gak jelas tuh. Jadi konsep World dimasukin ini udah bagus banget karena langsung kompetitif. Cuman US lawan US, yang penting USA udah menang nih. Gue menang atau gue menang sama aja US yang menang. Benar. Udah mikir kayak gitu soalnya. Benar sih emang. Si tim World-nya ini emang harus dipisah. Gue setuju sama opini lu berdua sih. Iya kayak kemarin udah bagus tapi mungkin ada beberapa yang bisa dirubah dikit. Kalau menurut gue yang bisa dirubah tuh format poinnya. Waktu itu sempat ketika itu si Pitri tuh ngasih quarter 4 ya. Ngasih ada target point tuh. Oh iya. Jadinya orang benar-benar berlomba-lomba terus ada pihak kayak untuk didonasinya gitu yang di sebelah di lapangan itu ada tuh. Jadi mungkin gitu. yang gue lupa exactly-nya tahun berapa. Jadinya orang tuh benar-benar karena ada target poinnya nge-shoot terus aja, nggak ada bercanda-bercanda walaupun nggak se-fisikal itu juga sih. Tapi waktu itu gue cukup terhibur tuh. Gue agak lupa tahun berapa kalau nggak salah di 2019 gitu atau 2020 agak lupa. Jadinya mungkin ada tim World, ada tim USA dan ada target point di tiap quarternya. Iya. Menurut gue itu bakal lebih kompetitif. Iya maksudnya dari scoring sistemnya ya. Di scoring sistemnya. Ya, jadi sebenarnya masih banyak tuh yang masih bisa diimprove, bener. Sotoy kita ya. Gak apa-apa sih. Iya gak apa-apa sih. Kita kan nonton gitu. Kita nonton. Kita fans. Kita fans. Iya benar-benar. Berarti gue kalau masuk ide ada lagi. Gue juga masih ada sebenarnya ide-ide gila sih. Apa tuh? Ide-ide aneh. Gue tuh mikirnya. Dulu dah. Tim World masukin lagi non NBA. Oh. Bikin satu tim lagi. Undang. Jadi ada. Dari Euroleague gitu. Ya, entah jadi ada Rising Stars yang dapet tim. Di All Star. Atau dari Euroleague tuh. Itu seru tuh menurut gue. Menurut gue Euroleague gak make sense. Karena sosisi gak bisa kan Euroleague sama NBA kerjasama. Jadwalnya beda mungkin. Cuman kalau NBA udah bikin NBA Europe. Itu bisa banget. Karena kan emang kedepannya kesana arahnya. Big progressnya ke arah sana gitu. Big picture si Silver NBA gak cuman sekedar di US gitu. Mereka bisa NBA Europe dan emang udah banyak kan. PSG itu, MU katanya Manchester mau bikin tim basket juga. Dan kalau emang itu jadi, yang lu bilang make sense banget. Itu bakal kejadian malah itu. Itu lebih luas lagi fieldnya yang untuk dieksplor ya. Seru banget sih itu. Ada lagi nggak dari lu emang? Maksudnya itu doang. Emang gue sih ada beberapa yang lebih. Kalau gue udah tadi doang sih. Menurut gue dikasih aturan poin yang kayak. Tahun-tahun berapa tahun kebelakang gue agak lupa supaya ada target yang lebih nyata gitu. Jadinya orang lebih semangat untuk ngepoin. Ya dari scoring system. Iya dan ada pihak yang didonasi gitu. Biasanya orphanage apa atau yayasan apa yang didonasi. Jadi real orang bener-bener tim itu menang untuk ngasih uang ke donasi gitu. Bener, mereka kan udah miliarder juga, udah gak peduli kadang sama hadiahnya, dan kontes dikasih berapa gak peduli gue. Gak peduli, itu yang menurut gue bisa bikin kompetitif dan untuk secara humanity, tai juga ya ngomong gitu, tapi lebih bagus gitu. Bener. Iya, lanjut deh kalau.
Dia dulu nih kayaknya masih ada tuh. Gue satu lagi ini sebenarnya gue kepikiran sebelum All Star ini ya. Sebelum ada World sama USA. Jadi gue kepikiran, ini All Star udah gak jelas. Udah bikin 3x3 aja. Oh iya. Jadi dipilih pemain-pemain itu udah dibikin 3x3 tuh. Oh itu gue mikirnya kayak bisa lebih seru nih. 3x3 antar US World gitu atau... Nah tadinya gue gak mikirin US World ya. Jadi gue mikirnya masih udah semua pemain. Ya kepilih All Star 3x3 gitu. 3x3. Karena 3x3 game-nya lebih cepat. Jadi jauh lebih kompetitif. Oke. Cuman gue masih belum tahu konsepnya ntar timnya gimana lah. Pemain-pemainnya dipilih gimana masih belum bayang gue sebenarnya. Kayak Big 3-nya Ice Cube. Kayak Big 3 benar. Ini sama soalnya Big 3. Ini juga salah satu ide gila gue ada unsur Big 3-nya nih. Oh iya. Gimana? Lu ada lagi? Gue udah sih. Gue yang intinya 3x3 aja konsepnya mungkin. Tapi dari lu nih sebelum kita tutup podcastnya nih. Apa ide gila lu nih? Gue paling, ini gue recap lagi ya. Yeah. Tetap klasik 2 tim. Yeah. Gak usah ada mini turnamen. World versus US. Atau sebenarnya ada sempet ide gila dari NBA Insider juga. Lupa gue namanya siapa. Dia bilang tim Black versus White. Rasis. Itu lagi rame banget sumpah. Tapi seru sih. Wah itu sih. Itu seru. Bisa jadi keras menurut gue ya. Bener. Jadi menurut gue tuh tetap dua tim two tim format. Either Black versus White. Ini gue cuma ngutip ya. Dari kalian bisa search ada tuh namanya NBA Insider siapa Wright gitu. Iya. Dia ngasih ide lah katanya how to save the All Star. Black versus White dan rame lah orang luar tuh berbincang soal itu lumayan rame karena mungkin sensitif buat mereka tapi somehow seru juga. Iya, benar. Nah itulah. Terus yang kedua tetap US versus World. Terus ada satu nih hal kecil yang menurut gue cukup ngaruh. Balikin All Star Game di mana mereka pakai baju tim mereka sendiri. Itu seru tuh. Jadi tetap 2 tim, home US misalnya US versus World pakai home, US pakai away. Gue yakin itu sedikit nambah engagement karena somehow let's say ya, gue misalnya ada NBA di Jakarta nih, NBA Jakarta. Dia pakai baju Persija gitu misalkan, gue lebih bangga lah nontonnya. Iya sih, benar sih. Kayak gue nonton Philly, gue orang Philly. Iya. Gue nonton baju Philadelphia di All Star, gue kayak ngeliat Iverson pakai baju Philadelphia hitam gitu. 2000-an awal ya terakhir kayak gitu ya. Keren kan warna-warni ya, tapi yang home ya putih semua, tapi kan tetap unik gitu. Tetap unik. Ya itu menurut gue kayak minor things yang somehow gue jadi fans kayak gue miss sama hal itulah. Oke. Sama kedua ya Slam Dunk gak mungkin dihapus. Palingnya tetap harus ada. Ketiga 1v1 harus ada. Nah, 1v1 ya. 1v1 pasti. Yang tadi kita bahas tuh ya. Seru sih. Seru. Itu udah narasi terbaik lah. Sebenarnya sama kayak Igi. 3-on-3. Cuman beda. Kan tadi lu bilang gue kepikiran 3-on-3. Iya. Cuman lu gak kebayang formatnya gimana lah. Pemilihan pemainnya gimana. Iya. Nah terus lu bilang kayak Big 3 tuh ya. Nah gua kepikirannya kenapa enggak pemain current active players versus legend. Oh iya. Legend masuk ya bikin tim. Legend masuk bikin tim, orang Big 3 masih Big kenceng 3 loh. Jago-jago itu. Gila lu pada lihat Mahmud Abdul Rauf di Big 3 kayak kuri cuy. Iya dari jauh ya. Jago anjir. Kan kalau di Big 3 itu ada 4 point juga soalnya. Ada 4 point, di shoot-shootin 4 point sama si Mahmud Abdul Rauf itu. Iya benar-benar. Kuri before kuri. Lu bayangin mereka bikin tim Mahmud Abdul Rauf, siapa gitu kayak Corey Magid tuh yang kemarin main tuh. Ya. Alan Houston juga masih poin-poin tuh. Shooting formnya masih cakep banget. Masih bagus kan mereka, bukan yang jelek juga kalau 3-on-3 ya. Kalau format 5-on-5 panjang ya capek mereka. Kalau 3-on-3 cuma nyari 20 poin, 21. Iya. Masih kuat itu bro. Masih kuat. LaMarcus Aldridge, siapa banyak legend gitu. Benar. Dwayne Wade versus tuh Young Guns-nya sekalian tuh Kate sama Wemby versus Chris Bosh misalkan ya. Chris Bosh udah sakit sih. Oh udah sakit tinggi ya, benar lupa gue. Sorry, jangan Chris Bosh. Sorry. Sakit ya. Maksudnya masih ada aja gitu. Benar, setuju gue. Itu menurut gue lebih menarik karena somehow legends add some value juga ya. Add some value buat orang-orang yang mungkin udah nikmatin NBA kayak kita dari tahun 2000-an awal. Old heads-nya. Old heads-nya. Wah nonton nih orang-orang yang besar di 90-an gitu. Ketarik banyak lagi. Banyak lagi, setuju gue. Gue udah umur 30 sekarang. Lu bayangin kalau gue umur
45 terus gue nonton kayak misalkan tuh Tyrese Haliburton dulu gue suka banget sama dulu bintang gue. Maksudnya bring back some memories juga. Iya, setuju gue. Jadi kayaknya kalau emang mau 3 on 3 menurut gue dimasukin legend ya di situ ya. Tim legend kali seru kali ya. Atau enggak di mix. Ya itu biar bisa lebih fair lah. Lebih fair bisa. Karena ya agak gak fair juga sebenarnya. Kayak Castrol Shooting Star ya kemarin ya. Iya, kan ada gue lupa semua timnya pokoknya Kia Shooting Stars. Ada timnya Ron Harper sama anak-anaknya. Ya kan kayak gitu bisa main walaupun Ron Harper agak caur ya. Yang masih bagus Corey Maggott sama Alan Houston. Nah, main tuanya tuh. Nih, kalau mau ngomong ada nih pasti masih bagus. Austin Rivers masukin aja tuh jadi masukin Legends. Masih godeknya masih kenceng pasti dia. Dia masih muda juga sih dia Pendi itu kan ya. Iya kan. Pensiun dini itu kan ya. Pensiun dini. Banyak loh yang kayak gitu sebenarnya dan tiap tahun bisa diganti line up-nya dan ya itu kan menarik beberapa orang juga gitu yang emang suka sama tuh player. Carmelo Anthony. Nah iya itu masih bisa jab step menurut gua Carmelo Anthony. Yang kemarin ngomong tuh Rising Star yang jadi pelatih Rising Star T-Mac Carmelo itu juga masih bisa paling. Iya. Maksudnya sisi entertainmentnya dapet cuman seru-seruan aja gitu ya. Kompetitifnya juga masih bisa. Ya itulah paling. Ya mungkin itulah sekian episode kali ini udah ngebahas All Star, udah ngebahas format-format yang kiranya akan membantu All Star ke depannya seperti apa. Mungkin bisa bantu like, comment, and subscribe. Dan tulis di kolom komentar pendapat lo semua terkait apa yang udah kita bahas tadi. Thanks for watching.